Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Bapak Haji Bosari Wijaya, Bapak-bapak, ibu-ibu, staf KBRI, para pengurus, serta para istri-istri dan suami-suami muda. Begitu juga teman-teman seperjuangan di PPI Maruko. Kami terima kasih teman sekalian. Sambil perkenalan mungkin selaku rakyat dan anggota PPI yang baru harus sambil atau kenal dengan pemimpinnya. Ketika ketua meskipun istilahnya murid saya di Pondok Arisalah, tapi beliau ketua saya ketika menawarkan sama ustadznya ya untuk jadi pembicara, ya saya selaku anggota PPI yang baru sambil nawatanya insyaallah siap. Nah, itulah memang secara adab memang katanya kurang etis, tapi begitulah namanya anggota. Namanya jiwa perjuangan dan pemuda. Saya memang basic pramuka, makanya saya sambut salam kita dengan salam. Kalau biasa pramuka salam pramuka, tapi ini karena sumpah pemuda, saya salam dengan salam pemuda. Salam pemuda. Terima kasih Pak Dubes. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua PPI Pak Dubes memberi kesempatan kepada saya untuk sekalian perkenalan, begitu juga mengisi renungan Sumpah Pemuda yang diberi judul Peranan Pemuda dalam Kebangkitan Bangsa dalam rangka mengenang 84 tahun proses terjadinya Sumpah Pemuda. Sekaligus mungkin saya ucapkan selamat ulang tahun anak saya Nafa. Kenapa saya bilang banyak anak gitu? Karena di sini kena masih banyak lajang-lajang Pak. Kalau saya bilang adik nanti agak tersaing mereka. Saya belum juga dekat adik-adik agak mencurigai sebenarnya. Apalagi kemarin pas Idul Adha makan kambing kan, sangat agak dicurigai. Melihat yang enak-enaknya sekarang ini, tetapi kita harus kembali kepada buku kelam kita dahulu agar menjadi pelajaran dan cambuk sejarah bagi kita, agar jangan terulang kembali sejarah yang dialami oleh bangsa dan masyarakat kita. Sejarah kelam, mohon maaf ya Pak, biasa dosen ini agak berdiri-berdiri. Rasanya kalau hanya duduk saya rasa agak grogi. Jadi sejarah mencatat kita ini memiliki sejarah yang kelam. Di bawah cengkraman penjajah yang lebih kurang 3,5 abad, 350 tahun di bawah cengkraman penjajahan Belanda. Kemudian 3,5 tahun di bawah penjajahan Jepang. Ini merupakan satu cambuk bagi kita selaku generasi muda, menjadi pelajaran yang berharga bagi kita bahwa sebenarnya mahal yang namanya kemerdekaan. Perjalanan kehidupan kebangsaan Indonesia untuk meraih kemerdekaannya tidak begitu enak, tetapi harus ditebus dengan pengorbanan kesuma bangsa, sehingga berapa ribu pejuang-pejuang kita yang mati di medan perjuangan tiada lain hanya untuk satu cita-cita, bagaimana kita ini bisa merdeka, yang kesemuanya tidak terlepas daripada peran daripada pemuda. Oleh karena itu
Gerakan-gerakan pemuda ini merupakan gerakan-gerakan yang menuju kepada kemerdekaan, bahwa pemuda itu menempati peran yang sangat strategis dan penting dalam perjalanan kehidupan kebangsaan Indonesia menuju kemerdekaan. Hal ini kita lihat mulai dari Dr. Stomo, bagaimana beliau mendirikan Budi Utomo 1908, itu usianya baru 20 tahun. Kemudian yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryadi Suryaningrat dengan mendirikan Indesa Partai pada tahun 1914. Usianya juga masih 20 tahun. Bung Karno yang kita sebut Bapak Proklamator, beken di panggung dunia dengan oratornya yang luar biasa, diakui seluruh dunia pada saat itu, masih usia 22 tahun. Begitu juga Dr. Andes Muhammad Hatta, termasuk juga Bapak Proklamator kita, mendirikan Perhimpunan Indonesia di Belanda, usia masih begitu remaja, 21 tahun. Gerakan-gerakan pemuda ini menunjukkan bahwa pemuda bukan hanya sekedar lapisan masyarakat sosial biasa, tetapi pemuda di sini menunjukkan jati dirinya sebagai agen perubahan dan agen kontrol sosial yang berada di garda depan, yang berada di barisan depan dari suatu perjuangan bangsa. Tiada lain tujuannya untuk kemerdekaan. Ini sesuai dengan apa yang diucapkan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, "Asy-syabab fi ayyi ummatin minal umam humul amrul faqri alladhi yashkilu unsur al-harakah wal haywiyah id ladaihim at-taqa al-muntijah wal 'ata' al-mutajaddidah." Ya. Ini kata-kata daripada Syekh bin Baz. Begitu besar andil pemuda dalam gerakan perjuangan di Indonesia, sehingga Bung Karno dengan kata-kata yang mengembarakan jiwa pemuda tadi, sehingga beliau mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia ini." Inilah begitu semangatnya Bung Karno untuk memberi dan mengobarkan semangat kepada pemuda. Ya, maunya PPI kita harus begitu. Ya, maunya PPI kita, ya, Idul Adha berikan Pak Dubes 6 ekor kami tebas gitu, tanpa bantu orang-orang Marogo. Nah, ini pemuda harus tampil. Ya, klimaks daripada gerakan-gerakan pemuda tadi, munculnya kebangkitan kesadaran untuk apa? Menjadikan negara Indonesia menjadi satu negara kesatuan, menjadikan bangsanya menjadi bangsa yang satu, meskipun dia terpecah dari beberapa ribu pulau-pulau, suku-suku dan bangsa. Kemudian meskipun banyaknya bahasa-bahasa daerah, pemuda juga andil ingin menyatukan satu bahasa tadi. Itulah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop Jakarta. Gerakan-gerakan pemuda dengan jiwa patriot dan pengorbanannya untuk menuju perjuangan, mewujudkan satu perjuangan yang luar biasa sehingga terwujudlah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan saat ini kita pemuda-pemuda, kita warga dan masyarakat bangsa Indonesia 67 tahun, bukan umur yang pendek. Bangsa kita sudah merdeka. Sudah 84 tahun Sumpah Pemuda digaungkan pemuda pada saat itu. Ini merupakan PR bagi pemuda untuk mengisi kemerdekaan tadi dengan semangat juang yang luar biasa. Mari, inilah menjadi renungan bagi kita. Kita tidak boleh hanya terpaku dengan sejarah dulu. Semangat pemuda itu luar biasa. Sekarang menjadi PR bagi kita agar betul-betul kita eksis sebagai pemuda yang dipahami masyarakat saat ini, antara lain bahwa pemuda